Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab tugas 1 dari Enterprise Research Planning R04. Saya akan menjelaskan Transaction Processing System. Transaction Processing System adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS atau Transaction Processing System adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Karakteristik Transaction Processing System. Yang pertama, jumlah data yang diproses sangat besar. Sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal, meskipun bisa juga diperuntukkan bagi mitra kerja. Pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, mingguan, dan sebagainya. Kapasitas penyimpanan yaitu basis data. Kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Memasukkan dan keluaran terstruktur. Masukan dan keluaran terstruktur, mengingat data yang diproses cukup stabil, data diformat dalam suatu standar. Level kerincian yang tinggi mudah terlihat terutama pada masukan tetapi seringkali juga pada keluaran. Komputasi tidak rumit, menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Memerlukan kehandalan yang tinggi. Pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Tujuan TPS. Yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Selanjutnya, Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem yang berguna untuk menghitung beberapa jumlah bahan baku atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Umumnya sistem ini digunakan oleh perusahaan manufaktur. Sistem ini dibuat untuk menjawab 3 pertanyaan, yakni barang apa yang dibutuhkan, berapa banyak barang tersebut dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Biasanya sistem MRP membutuhkan bantuan software komputer untuk mengotomatiskan proses produksi di perusahaan manufaktur seperti software manufaktur. Perusahaan menggunakan sistem ini untuk mengestimasi dengan tepat berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan saat produksi dan menjadwalkan pengirimannya. Cara kerja MRP. Sistem ini mengambil informasi dari Bill of Materials, daftar semua bahan baku yang digunakan, subassemblies, dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang, lengkap dengan jumlahnya. Selain itu, MRP juga memanfaatkan data inventory dan jadwal produksi utama untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan kapan bahan baku tersebut diperlukan pada saat produksi berjalan. Metode ini efektif untuk berbagai jenis perusahaan manufaktur, seperti manufaktur diskrit, pabrik mobil, perkakas, dan atau sejenisnya, dan manufaktur proses, pabrik makanan atau minuman, pabrik kimia, dan sejenisnya. Ini alasannya mengapa metode ini diadaptasi oleh banyak perusahaan manufaktur di berbagai belahan dunia. Pada awalnya, Material Requirement Planning menggunakan komputer mainframe untuk mengelola informasi dari Bill of Materials untuk produk tertentu dan diubah menjadi rencana pembelian dan rencana produksi. Beberapa tahun kemudian, MRP menyertakan fitur feedback yang memudahkan manajer produksi untuk melakukan perubahan atau update langsung ke sistem jika diperlukan. Seiring tahun berjalan,
Sistem material requirement planning terus berkembang dan kini sudah bisa diintegrasikan dengan marketing, keuangan, sampai dengan human research dalam pembuatan rencana produksi. Karena kompleksitasnya, MRP di tahap ini banyak disebut oleh berbagai pihak sebagai MRP2. Selanjutnya, sistem informasi area fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Selanjutnya, Electronic Data Interchange. Definisi Electronic Data Interchange atau EDI atau EDI atau pertukaran data secara elektronik adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Telah banyak industri dan organisasi memanfaatkan teknologi EDI agar dapat bersaing dalam pasar dunia, seperti industri kendaraan bermotor, bisnis retail, penyedia layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan perguruan tinggi. Tujuan EDI adalah membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, terhindar dari kesalahan dalam penanganan berkas, dan penyelesaian yang cepat serta efisien. Memudahkan komunikasi antar sesama pelaku bisnis baik secara internal maupun eksternal. Manfaat EDI yaitu meningkatkan nilai tambah dari produk atau layanan perusahaan. Yang kedua, membantu kecepatan dalam transaksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi bagi perusahaan terkait faktor-faktor pendukung dan menghambat optimalisasi kinerja perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya, Akmal Kurniawan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.